Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanto Adi Saputra, NPM 18040400097, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, semester 6 dan nomor absen 31A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Selvi Nuryasari, MEI. Saya dari kelompok 13 yang akan menjelaskan tentang hubungan investasi, keuangan, dan moneter dalam Islam. Yang pertama, hubungan investasi dalam Islam. Investasi merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam. Karena dengan berinvestasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga dapat memberi keuntungan bagi investor tersebut. Menurut Muhammad Nafik, Islam mengajarkan investasi hendaklah dilakukan menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui spekulasi atau berbagai cara lainnya yang sifatnya merugikan orang lain. Investasi juga merupakan cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar, tidak hanya dalam segelintir orang saja, tetapi juga dapat memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian hubungan investasi dalam pandangan Islam. Pada prinsipnya adalah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat. Karena hanya manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil kecuali berdasar atas ijarah. Kemudian investasi menurut ekonomi Islam haruslah dilakukan atas dasar norma dan kaidah yang bersumber dari syariat Islam. Karena kriteria etis yang tertanam kuat dalam norma agama ini, jika tindakan investasi tersebut benar atau sesuai dengan syariat Islam, maka tindakan atas investasi tersebut diyakini merupakan suatu ibadah. Terdapat beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam. Yang pertama, aspek material atau finansial. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Kemudian yang B atau yang kedua, aspek kehalalan. Artinya, suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan, serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial. Kemudian yang ketiga, atau yang C, aspek sosial dan lingkungan. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Kemudian, yang terakhir, aspek pengharapan kepada ridho Allah. Artinya, suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akad-akad syariah dalam investasi. Terdapat banyak pilihan dan skema akad yang menunjang kegiatan ekonomi, bisnis, dan investasi.
baik di sektor real maupun di sektor non-real, perusahaan privat maupun publik, dan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah. Yaitu diantaranya yang pertama akad musyarakah atau syirkah, yaitu perjanjian akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk dilakukan suatu usaha. Kemudian untuk yang kedua, akad mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Kemudian yang ketiga, ijarah, yaitu perjanjian akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Yang keempat, kafalah. Kafalah perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Kemudian yang terakhir itu wakalah, yaitu perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Nah, itu tadi yang pertama atau yang A. Kemudian yang kedua, hubungan keuangan dalam Islam. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta dari penafsiran para ulama terdapat sumber-sumber wahyu tersebut. Sistem keuangan adalah suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Bisa juga sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator atau mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Nah, berikut ini ciri-ciri sistem keuangan Islam. Yang pertama, harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasul adalah orang yang pertama yang melakukan praktek keuangan Islam. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Kemudian sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. Kemudian berikutnya, keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. Berikutnya, sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara. Berikutnya, sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Dan yang terakhir,
ciri-ciri sistem keuangan yang Islam yang terakhir, sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. Kemudian konsep keuangan dalam Islam. Konsep keuangan dalam Islam antara lain yang pertama konsep jual beli atau al-bai'. Secara bahasa al-bai' berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Itu jual beli, konsep jual beli. Secara terminologi sebagaimana diungkapkan oleh Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul dengan cara yang sesuai dengan syarat. Jadi yang dimaksud jual beli adalah bisa dikatakan suatu perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak untuk saling tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Itu konsep jual beli. Kemudian yang kedua konsep syirkah. Syirkah atau perseroan menurut bahasa berarti al-iktilaf, yang artinya campur atau percampuran. Menurut terminologi sebagaimana diungkapkan Idris Ahmad, syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Kemudian yang ketiga konsep mudharabah atau bagi hasil. Nah, mudharabah berasal dari kata al-drab, kurang lebihnya itu, yang berarti secara harfiah adalah perpergian atau berjalan. Selain itu disebut juga qirah yang berasal dari kata qardu, berarti al-qaddu, potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagai keuntungannya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, konsep ariyah, pinjaman. Ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang bebas, yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ariyah itu dikategorikan tolong-menolong sehingga kedudukannya sunnah. Konsep ariyah tersebut. Nah, berikutnya tadi yang pertama sudah, yang kedua sudah, berikutnya yang ketiga, hubungan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan syariah. Dalam Islam, kebijakan moneter berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang mana prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah pemilik absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik sebenarnya. Kemudian yang ketiga, semua yang memiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena
seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumbuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Harus diputar kekayaan. Kemudian yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. Dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh dan yang terakhir, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Nah, berikutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan yang pertama pasti kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keadilan ini merefleksikan bahwa imbalan materi haruslah diberikan secara wajar atas kerja keras, kreativitas, dan kontribusinya yang diberikan kepada output. Yang ketiga, stabilitas nilai uang. Itu tadi tujuannya. Kemudian berikutnya instrumen kebijakan moneter Islam. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kontrol kuantitatif pada penyaluran dana dan metode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Kemudian, mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam antara lain, yang pertama mazhab Saduna. Yang kedua, mazhab mainstream. Nah, tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab mainstream, merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialikasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.